warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nurfarida Inas Hairunisa akan menjelaskan tentang bahan tambahan obat tradisional. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang furosemid. Dan sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurfarida Inas Hairunisa, NIM P171-2018-1005 dari D3 Anafarma 2A. Di sini saya akan memaparkan sebuah konsep atau bisa dibilang daftar isi yang akan membawa kita untuk membahas materi-materi berikut. Daftar isi yang pertama yaitu ada obat tradisional, yang kedua bahan kimia obat, yang ketiga furosemid, yang keempat atau terakhir yaitu analisis dari furosemid itu sendiri. Yang akan saya bahas pertama yaitu obat tradisional. Obat tradisional itu apa sih? Obat tradisional didefinisikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan, sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik, berkhasiat obat, narkotika, atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Selanjutnya ada bahan kimia obat. Pengertian bahan kimia obat atau disingkat BKO adalah senyawa sintetis atau bahan kimia aktif yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan obat kimia atau dalam bentuk produk jadi yang digunakan pada pengobatan. Penambahan BKO atau bahan kimia obat bertujuan untuk mempercepat dan mempertajam khasiat yang diklaim oleh obat tradisional tersebut sehingga dikatakan lebih manjur. Selanjutnya ada bahan kimia obat yang ditambahkan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam obat tradisional. Yang pertama ada fenilbutazon, yang kedua ada antalgin, yang ketiga ada dexamethasone, yang keempat ada prednison, yang kelima ada theophylline, yang keenam ada hidroklortiazid atau HTC, yang selanjutnya ada furosemid, kemudian ada glibenclamid, ciproheptadin, chlorpheniramine maleat atau CTM, selanjutnya ada paracetamol, terus ada diclofenac-sodium, sildenafil sitrat, dan yang terakhir ada sibutramine hidroklorida. Berdasarkan slide sebelumnya yang membahas tentang beberapa bahan kimia obat yang ditambahkan, di sini saya akan membahas satu yaitu furosemid. Furosemid itu apa? Furosemid merupakan salah satu bahan kimia obat yang biasanya dicampurkan ke dalam jamu pelangsing. Furosemida merupakan golongan obat diuretik kuat yang mempunyai fungsi dapat memicu pengeluaran urin sehingga berat badan dapat turun karena keluarnya cairan tubuh. Terdapat beberapa efek samping dari penggunaan furosemid. Yang pertama ada hiponatremia, yang kedua ada hipokalemia, yang ketiga ada hipomagnesia, yang keempat ada alkalosi, yang kelima ada hipokloremik, yang keenam ada ekskresi kalsium meningkat,
Yang ketujuh ada hipotensi, yang kedelapan ada gangguan saluran cerna, yang kesembilan ada hiperurisemia, yang kesepuluh ada pirai, yang kesebelas ada hiperglikemia, yang kedua belas ada kadar kolesterol, yang ke-13 atau yang terakhir ada trigliserida plasma meningkat sementara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari furosemid. Analisis furosemid ini menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan prinsip kromatografi lapis tipis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pembuatan larutan sampel. Sampel ditimbang sebanyak 2,1 gram. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dimaserasi dengan etanol 96%. Hasil maserasi disaring dan diuapkan hingga kental, dan filtrat diencerkan dengan etanol 10 ml. Yang kedua ada pembuatan baku pembanding atau larutan pembanding. Yang pertama ada ditimbang furosemid sebanyak 25 mg, lalu dilarutkan ke dalam etanol 96% dalam labu ukur 25 ml. Dan yang terakhir ada pembuatan fase gerak atau eluen. Larutan etil asetat 6 ml dicampur dengan larutan metanol 4 ml hingga diperoleh fase gerak KLT 10 ml. Selanjutnya yaitu pengerjaan kromatografi lapis tipis. Larutan A atau larutan sampel dan larutan B atau larutan baku ditotolkan terpisah dan dilakukan kromatografi lapis tipis. Fase diamnya berupa silika GF 254, fase geraknya berupa etil asetat etanol dengan perbandingan 6:4, dan penjenuhannya di sini dengan menggunakan kertas saring. Forma penotolan untuk larutan A dan B yaitu sebanyak 10 mikroliter, jarak rambatnya sebesar 8 cm, dan penampakan bercak dengan menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm. Dan pada gambar di bawah ini yaitu hasil dari kromatografi lapis tipisnya, hasil dari kertas saring yang sudah ditotolkan dan dimasukkan eluen, dan diuji atau dilihat bercaknya menggunakan sinar UV. Setelah dilakukan analisis kualitatif, dilanjutkan dengan analisis kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV. Langkah yang pertama yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan 900 bpj diukur serapannya pada panjang gelombang 221 sampai 321 nm. Panjang gelombang maksimum tersebut digunakan untuk menentukan kurva baku dan pengukuran serapan larutan uji. Yang kedua ada pembuatan kurva baku. Seluruh larutan baku 500 bpj, 600 bpj, 700 bpj, 800 bpj, dan 900 bpj diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dan dibuat persamaan regresi linearnya. Yang ketiga ada pengukuran larutan uji. Larutan uji dari masing-masing sampel yang ditimbang kemudian dilarutkan dalam 10 ml etanol 96% dan diambil 1 ml, kemudian dilakukan pengencerannya dengan 10 ml etanol 96%. Larutan uji diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum untuk menghitung kadar furosemid dalam sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika dalam pemaparan materi terdapat salah kata atau materi yang belum bisa dipahami. Sekian dari saya.
dan selamat siang.